Oke, assalamualaikum teman-teman sekalian. Kali ini kita bahas charger laptop atau notebook. Oke, kita lihat charger ini kalau kita pasang di laptopnya tidak mau menyala, tidak masuk tegangan atau arus di laptop, jadi tidak bisa menyalakan komputer atau laptopnya. Tapi kalau menggunakan cas yang lain bisa menyala. Berarti ini memang casnya ada kerusakan. Kerusakan dari charger macam-macam tingkatannya. Kita bisa melihat satu-satu kondisi chargernya. Jadi kalau chargernya bisa dibuka yang ini, sebelah ini, soket ininya, maka kita lakukan penggantian dengan kabel ya seperti ini, kabel 3 lubang. Yang memang ini 3 lubangnya. Jadi kalau kita sudah mengganti dengan kabel yang lain masih tidak bisa masuk chargernya, casnya di laptop tidak menyala, maka berarti ada masalah selanjutnya. Misalnya ini kabelnya masih bagus ya, atau baru, atau kita pinjam dari kabel charger yang lain. Oke, misalnya sudah diganti tapi tetap tidak mau, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa kabelnya. Kabel seperti ini. Perhatikan kondisi di bagian sebelah bawah seperti ini, di bawah sini. Kan biasa laptop setelah digunakan dilipat-lipat seperti ini. Biasanya rawan di bagian ujung di sini. Ujung sini biasa sering terjadi putus, bahkan terbakar. Karena kan semakin sering dilipat, maka menyebabkan ini arusnya tinggi, panas, akhirnya terbakar atau putus. Maka kita lakukan pemotongan di bagian sini sebelum memutuskan batok casnya ini rusak. Oke, cara memotongnya seperti ini. Kita sudah potong ya. Oke, potong seperti ini. Ya, cas ini rusak ya, tidak mau keluar tegangan atau arus yang bisa menghidupkan laptop atau notebook. Ya, kita potong di ujungnya. Nah, sudah kita potong. Dan setelah kita potong di ujung sini, kita sudah mengetes, kita colok di listrik. Ini colokannya menyala ya, stop kontaknya menyala. Dan kita mengukur menggunakan voltmeter. Ini kita kalibrasi dulu, menunjukkan ohmmeternya masih bagus. Oke, kita pindah ke DC volt 50. Setelah kita memotong di ujung sini, ini bagian yang ini adalah negatif, nggak apa-apa kita pegang. Setelah itu yang positifnya merah di sebelah sini. Oke, jarumnya bergerak ke kanan. Ya, terbaca 19 volt. Oke, ini menunjukkan casnya masih bagus. Kita sudah potong ini kabelnya. Karena menggunakan kabelnya ini sendiri sampai dicolok di laptop tidak menyala laptopnya. Nah, berarti ada masalah di bagian sini. Kalau sudah keluar tegangan di sini, setelah itu untuk memastikan kabel ini masih bagus atau tidak, kita ukur dulu menggunakan ohmmeter. Ya, kecuali kita sudah misalnya tidak punya ohmmeter dan di sini memang terlihat, atau pada saat kita memotong-motong iris-iris kecil dan memang ada kabel yang terputus, jelas-jelas putusnya, maka jelas kemungkinan besarnya cuma di situ. Tapi karena saya sudah potong ini ada tegangan listrik tapi tidak terpotong kabelnya atau tidak terputus, kita cabut dulu ini ya tadi ya. Nah, kita ukur ada tegangan listrik yang keluar dari sini. Namun untuk kita tentukan kabelnya masih bagus atau tidak, kita gunakan ohmmeter. Ya, ujung dengan ujung sini ya. Ini negatifnya. Kemudian ujung negatif yang ini gunakan ohmmeter ya. Kalibrasi dulu, ini kalibrasi namanya. Oke, tempelin di ujung sini dengan ini. Oke, masih bagus bagian grounding atau negatif. Kemudian di yang putih di tengahnya, di lubangnya ya. Ya, ini kerusakan pada kabelnya. Untuk cas ini kerusakan pada kabelnya, kabel ini.
Ya, tinggal kita ganti kabelnya dengan kabel yang lain. Kita sudah siapkan kabelnya. Kabel ini sudah kita ukur bagus. Kebetulan modelnya dua warna, merah dan putih. Merahnya ini adalah lubang yang di tengah dan untuk positifnya. Oke, gerak. Kemudian yang putih adalah groundingnya atau negatif. Kita ukur. Oke, bergerak ya, berarti kabel ini masih bagus. Sedangkan yang kita potong ini memang sudah rusak. Oke, tapi kalau yakin jelas-jelas di sini ada yang terbakar pada saat kita kupas isolatornya atau pembungkusnya, ada yang putus, memang kita tinggal langsung pasang aja, sambung kembali ya. Jika tidak ada pemeter, kita setelah disambung kembali ya, dua kakinya misalnya ini ya, yang putih-putih, kemudian isolasi, kemudian grounding yang serabut di luar, serabut, isolasi lagi, tinggal langsung dipasang, tes apakah langsung ada listrik atau tidak, menyala laptopnya atau tidak. Oke, kalau menyala berarti cuman hanya putus di sini, tapi kalau belum langsung menyala berarti kabelnya yang ada masalah. Oke, ini memang sering dan rawan sekali rusak di ujung sini. Kita sambung kembali di bagian sini, putih dengan putih. Maaf ya, untuk yang tipe ini ya, yang merahnya ya, karena ini serabut di luar, tidak pakai pembungkus, sama yang putih untuk grounding, untuk positifnya. Maka karena kabel ini beda dengan model kabel yang bawaannya kabelnya, maka kita sambung positif yang ini dengan warna putih, merah dengan putih, dan kita solder ya, karena yang putih ini adalah negatifnya, sedangkan merah ini adalah positifnya, sedangkan yang ini serabut yang adalah negatifnya, sedangkan yang putih adalah positifnya ya. Maka ini harus kita harus kita perhatikan jenis kabel dan satuannya, positif atau negatif. Oke, setelah dilipat kita solder ya. Kita solder. Tentu saja soldernya sudah dipanaskan. Oke, setelah itu kita isolasi dulu sebelum kita menyambung yang sebelahnya. Oke, kita potong dulu, lalu kita beri isolasi ya, agar tidak boleh menyentuh antara yang positif dan negatif. Kalau menyentuh ya, maka bisa konslet ya. Ambil isolasi dulu. Oke, kita beri isolasi. Kenapa butuh isolasi? Ya, supaya tidak terjadi hubung singkat atas ketemunya antara kutub positif dan negatif yang menyebabkan konsleting. Positif dan negatif itu memiliki jalur masing-masing nanti sampai terhubung dengan bebannya atau perangkat elektronik. Oke, lanjut kita sambung atau solder bagian negatifnya. Kenapa kita butuh di solder? Kenapa hanya enggak dililit saja? Ya, tentu saja menyolder
untuk supaya tidak mudah lepas. Ya, ini. Oke. Kalau hanya diisolasi, sedikit aja ketarik, kalau tertarik bisa mudah lepas, akhirnya ya rusak lagi, tidak bisa digunakan lagi chargernya. Ya, lebih bagus di solder. Nah, maka bagi yang tidak memiliki solder, ya nggak apa-apa, dililit saja, tapi diikat baik-baik agar tidak mudah lepas. Ini diisolasi bagian negatif dan positifnya. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk memisahkan jalur positif dan negatifnya. Oke, setelah itu kita isolasi tambah lagi. Oke, isolasi tambah. Oke, isolasi yang agak banyak, sebab di bagian sini ini yang sering dilipat ya, sering dililit saat seringnya digunakan, maka menyebabkan putus lagi. Kalau sudah putus, ya sambung kembali. Oke, sudah kita sambung. Setelah itu kita colok listriknya. Dicolokkan, lalu kita ukur menggunakan voltmeter. Tidak boleh salah selektor switchnya. Kita tes. Oke, sudah bergerak 19 volt, karena memang tegangan keluarnya adalah 19 volt. Oke, kita bisa lihat di bagian outputnya. Output 19 volt, 2,37 ampere. Oke, itu dia sudah. Nah, kalau sudah terukur ada tegangan, maka tentu saja sudah positif untuk bisa digunakan kembali pada laptopnya. Untuk memastikan lagi, kita ambil laptopnya. Oke, ini adalah laptop Acer, karena memang ini merek Acer. Oke, kita colok. Oke, sudah menyala lampunya. Nih. Oke, kita cabut, pasang lagi. Oke, sudah menyala. Oke guys, jadi ini kita bisa mengecek atau mengetes laptopnya. Oke, kita colok dulu. Oke, sudah menyala lampunya, tekan power. Oke, sudah menyala warna biru. Oke, seperti itu. Oke, sudah menyala samping. Oke, begitulah cara memperbaiki charger yang rusak, khususnya putus di bagian ujung kabel atau kabelnya yang memang perlu untuk diganti. Kalau sudah mengganti, sudah perbaiki bagian sini, ada tegangan, tidak ada tegangan, ya sudah dipotong, tidak ada tegangan, maka periksa kabel ini dan
batok casnya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.